Halo, masih dengan Mansur Hafiz di sini. Video kali ini kita akan membahas mengenai plugin all-in-one SEO pack ya. Jadi sebenarnya plugin untuk optimasi SEO itu banyak sekali ya. Kalau saya sih paling suka menggunakan dari Yoast ya. Tetapi banyak juga orang yang menggunakan all-in-one SEO pack karena katanya sih lebih simple ya. Dan salah satu kelebihan all-in-one SEO pack yang saya suka adalah dia sudah include dengan pembuatan XML sitemap ya. Jadi sekali kita install aplikasi, eh, dua fitur itu kita sudah langsung bisa gunakan dalam satu aplikasi. Cukup simpel ya. Nah, caranya adalah Anda ke menu plugin, kemudian klik add new, kemudian di uh, search plugin, Anda ketik all-in-one SEO pack ya. All-in-one SEO pack. Nah, ini kemudian Anda klik install. Kemudian Anda klik activate. Oke, pluginnya sudah diaktifasi ya. Cara settingnya bagaimana? Simpel sekali. Anda pergi ke menu SEO setting ya di sini. Kemudian di sini Anda lihat ya, di sini ada fitur premium dan free-nya. Kita tetap gunakan free. Ini dia ada warning karena nanti ada duplikat penggunaan SEO ya. Jadi saya deaktif saja. Deaktif saja yang Yoast. Ya, jadi ini full SEO aja. Oke, kita coba lagi biar tampilannya. Oke. Jadi kita menggunakan yang free saja. Jadi di sini Anda bisa cek ya, apakah menggunakan original title ya. Jadi tahu ya kalau title itu adalah di sini. Coba saya lihat all post dulu. All post. Ya. Title itu ini ya, judul ya, judul. Apakah Anda mau menggunakan defaultnya sebagai originalnya ya? Ketika iya, jadi nanti dia akan otomatis terisi. Tapi jika tidak, nanti kita bisa ubah original title-nya. Nah, home title-nya ini adalah title yang ketika muncul di sini ya. Nah, ini kan title-nya adalah my blog, kemudian tulisannya just another WordPress. Kita bisa ganti menjadi misalnya ke sini. Misalnya belajar membuat website. Ya. Di sini juga muncul keterangan bahwa search engine maksimum adalah 57 karakter. Jadi Anda tidak boleh lebih dari 57 karakter. Ya. Home description-nya adalah nanti Anda tuliskan deskripsi website Anda yang ingin ditampilkan. Jadi misalnya belajar membuat website ya. Nah, jadi nanti description ini ketika misalnya nama website Anda, misalnya ini, saya akan buat misalnya ya. Kita contoh misalnya website.com. Ya, ini adalah home description-nya ya. Jadi deskripsi yang akan muncul di sini, ini adalah title-nya. Ya, di sini kita akan buat adalah tempat belajar membuat website gratis dan mudah. Anda bisa belajar membuat website menggunakan WordPress. Oke ya. Kemudian ini biarkan default saja. Nah, title-nya adalah pack title atau Anda mau ubah ditambahkan dengan misalnya format-format lain. Ya, di sini ada. Kita biarkan default saja, tidak ada masalah. Ya. Kemudian ini webmaster verification. Jadi kalau Anda ingin membuat webmaster Google Search Console, Anda bisa masukkan kodenya di sini ya. Kemudian Bing Webmaster, kemudian Pinterest dan Yandex dan beberapa search engine lainnya ya. Jadi Anda bisa masukkan di sini. Kemudian Google Analytics juga, Anda bisa masukkan kode Google Analytics, tapi Anda harus membuat Google Analytics dulu ya. Tapi di video kali ini kita tidak membahas bagaimana membuatnya, nanti kita akan buatkan di video terpisah.
ya. Ini kemudian skema dan lain-lain. Ini diberikan default. No index ini artinya apa? Apakah post ini akan diindeks atau enggak? Jadi jika Anda pilih no index maka tidak akan diindeks. Jadi Anda bisa pilih halaman mana yang tidak ingin diindeks. Misalnya saya biasanya menggunakan adalah media. Ya, jadi media, user request, template, ya template nggak apa-apa. Blog ini saya tidak diindeks karena media kan. Jadi media supaya nanti konten-konten media seperti email segala macam itu tidak perlu terindeks di mesin pencari. Ya, tapi jika Anda ingin terindeks juga, ya ini jangan di checklist ya. Nah, nofollow juga Anda bisa buat ini untuk kepentingan search engine ya. Jadi untuk SEO, apakah ketika orang meninggalkan URL itu defaultnya adalah nofollow atau dofollow. Artinya kalau Anda buat nofollow, search engine tidak akan melanjutkan link tersebut, tidak membaca bahwa itu boleh menjadikan referensi sebagai backlink ya. Tetapi kalau Anda buatnya dofollow, artinya ini kan defaultnya nofollow ya. Berarti kalau Anda cek menjadi dofollow, maka search engine akan menghitung setiap ada link yang tertera di dalam website Anda menjadi dofollow, artinya menjadi backlink. Oke ya. Sampai di sini cukup di sini, kemudian kita update saja. Update. Kemudian di sini menunya Anda lihat di sini ya. Di sini ada XML sitemap. Sitemap itu untuk supaya mesin pencari itu mudah memetakan di situs Anda ada isinya konten apa saja. Nah, jadi kita klik XML sitemap. Ini biasanya sudah otomatis terisi ya. Nah, ini bisa lihat maksimum per sitemap page-nya adalah 1000 baris ya, 1000 konten ya, 1000 baris ya. Ini kita lihat misalnya contohnya, saya akan buka. Nah, ini setup yang ada di sini adalah seperti ini. Jadi Google ketika masuk ke sitemap XML, dia langsung tahu peta yang ada di website Anda itu terdiri apa aja, ada halaman apa saja. Nah, di sini bisa dilihat. Gitu ya. Oke, settingannya cukup mudah. Kemudian untuk di postnya bagaimana ya? Ini untuk settingan dasarnya sudah cukup. Nah, ketika Anda membuat post, kita kembali ke post. Misalnya di sini saya coba edit ya. Saya coba edit. Ini konten yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini title-nya kita bisa buat. Jadi misalnya Anda belajar membuat website. Title-nya adalah saya mau ubah cara mudah membuat website. Jadi default-nya adalah seperti ini ya. Default-nya ada belajar membuat website. Kemudian ketika di pencarian saya ingin menampilkan adalah cara mudah membuat ya. Membuat website. Kemudian deskripsinya saya ambil beberapa kalimat dari artikel, saya buat di sini. Oke ya, ini kelihatan, ini tuh terlalu panjang ternyata 255 gitu. Karena maksimal adalah 160 karakter. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan panjangnya ya. Jadi sampai di sini ya. Oke, di sini bisa. Oke ya, yang custom kanvas URL kita bikin default saja, yang lainnya sudah oke. Kalau sudah ada tinggal update postingannya ya. Jadi ketika nanti ada orang mencari dengan keyword ini, jadi dia memiliki beberapa kata kunci ya. Jadi belajar membuat website, namun di titelnya nanti adalah cara mudah membuat website. Anda bisa komunikasikan dengan kalimat apa saja. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana Anda menginstal plugin SEO Pack, kemudian bagaimana settingnya, kemudian bagaimana menggunakannya pada artikel, dan yang terakhir adalah bagaimana Anda ya bisa setting untuk setupnya untuk membuat peta di website Anda. Cukup sekian video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.